Banyak orang mendapatkan rezeki dari Allah di dunia ini, akan tetapi yang menjadi masalah dia tidak mengerti bahwa itu adalah rezeki. Dia tidak faham bahwa tidak semua orang mendapatkan seperti yang ia dapatkan. Dia tidak memahami bahwa ketika rezeki itu oleh Allah dicabut, dia akan merasa kehilangan dan kemudahan hidupnya akan berkurang. Nah, contoh begini. Kebanyakan orang di dunia ini mereka menganggap rezeki itu apa? Materi atau uang gitu kan. Dia nganggap rezeki itu ya uang. Padahal uang itu belum tentu rezeki apabila uang itu menjadikan kita jauh dari Allah. Pada hakikatnya setiap nikmat yang Allah karuniakan itu belum menjadi nikmat kecuali setelah nikmat itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Nah, sementara sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada rezeki-rezeki yang ternyata kita oleh Allah diberi, ternyata rezeki itu kita ingkari. Seakan-akan ini bukan rezeki. Kalaupun Anda tidak dapat yang lain, Anda mengira Allah kok tidak ngasih rezeki sama saya. Padahal rezeki itu di depan mata, tapi Anda mengingkari itu sebagai rezeki. Seakan-akan Anda tidak dapat rezeki. Nah, sekarang nomor 1. Ada beberapa. Tulis nomor 1. Al-usrah as-sa'idah. Apa itu? Keluarga yang nyaman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Ini rezeki yang kita lupa bahwa ini apa? Rezeki. Kita lupa punya orang tua itu rezeki. Kita lupa punya kakak dan adik itu rezeki. Kita lupa punya pasangan hidup suami ataupun istri itu adalah rezeki. Kita lupa punya anak-anak keturunan yang Masya Allah menyenangkan, itu adalah rezeki. Akhirnya keluarga ini kita ingkari bahwasannya itu merupakan rezeki. Kita anggap keluarga bukanlah rezeki. Contoh, Anda cek di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi salah satu bentuk rezeki yang kita ingkari itu apa? Keluarga. Ketika Rasulullah bercerita tentang perjalanan ruhnya orang kafir dan ruhnya orang beriman ketika oleh malaikat dicabut nyawanya. Semuanya tahu kan? Kalau orang beriman itu dicabut dengan penuh kelembutan, dikasih kain kafan dari surga, dikasih minyak wangi dari surga, dibawa naik ke langit. Setiap malaikat penjaga langit senang dilewati oleh dia sampai ketemu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ridho kepada dia, dikembalikan ke alam kuburnya. Kuburnya diluaskan seluas pandangan mata. Kemudian dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dia ditemani oleh malaikat-malaikat yang rupawan sampai tegaknya hari kiamat. Setelah dia mendapatkan semua kenikmatan kubur, dia ngomong sama Allah begini, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tolong ya Allah, kiamatnya dipercepat. Kenapa dia kepingin kiamatnya cepat? Dikatakan, likai arji'a ila ahli, supaya aku cepat kembali kumpul dengan keluargaku ya Allah. Coba lihat. Padahal dia sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa di alam kubur. Tapi tetap dia kepingin kembali kepada keluarganya karena dia saat itu sadar, ternyata keluarga itu nikmat yang sangat luar biasa. Jujur jawab ya. Rindu gak kenangan masa kecil dulu ketika Anda jalan-jalan bareng bapak Anda, ketika Anda sahur bareng keluarga Anda, waktu masih kecil makan sahur bareng, nanti mau buka puasa, Anda itu masih ngiling-ngiling, oh nanti mama saya masak ini, oh nanti buka puasa mau makan ini, mau minum ini, mau melakukan ini. Setelah buka puasa baru 4 suapan sudah kenyang. Ingat gak memori itu zaman kecil dulu? Mau berangkat sholat taraweh. Nah, ternyata kenangan itu adalah kenangan yang tidak akan terlupakan walaupun Anda sudah masuk dan mendapatkan nikmat di alam kubur. Berarti itu rezeki atau bukan? Ketika orang tua meninggal, sedih enggak?
Sedih. Kenapa Anda sedih? Karena Anda sadar orang tua itu merupakan rezeki. Sehingga ketika orang tua itu meninggal, salah satu rezeki yang Allah berikan sebelumnya sekarang oleh Allah Betul enggak? Betul. Coba buka puasa bareng suami, sahur bareng suami. Yang zaman dulu punya istri, buka puasa bareng istri, sahur bareng istri. Yang zaman dulu anak-anaknya lengkap, buka puasa bareng anak, sahur bersama anak. Sekarang anaknya sudah menikah, anaknya sudah di luar kota, anaknya kuliah, anaknya jauh dari rumah. Sedih gak sekarang? Berarti sebelumnya Anda yakin bahwa itu adalah, tapi sayangnya ketika semua itu masih ada, Anda mengingkari bahwa itu rezeki. Ketika masih ada, jarang menghabiskan waktu bersama. Ketika itu masih ada, ndak pernah ngalah sama orang tuanya, ndak pernah ngalah sama anak dan istrinya, ndak pernah ngalah sama suaminya, ndak pernah ngalah sama orang-orang terdekatnya. Ketika semuanya sudah pergi, baru sadar, loh, kok sekarang ndak ada ya? Saya punya teman, waktu ibunya masih hidup, ditinggal terus. Waktu ibunya meninggal, tiap malam tidur nangis di kamar ibunya. Tidur nangis di kamar ibunya. Dia bilang apa? Coba balik sebentar aja, tak pijetin kaki kamu. Balik sebentar aja, minta apa? Tak cariin, tak beliin buat kamu. Balik sebentar aja, tak sisirin rambutmu, kata dia. Tapi bisa kembali apa enggak? Enggak bisa. Berarti apa, Bu? Itulah rezeki yang sementara ini kita ingkari. Nikmat punya apa? Keluarga. Maka nanti di hari kiamat, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin itu sama Allah dibangkitkan. Jeret. Lalu salah satu pertanyaan Allah kepada mereka, kenapa kok sampai mereka kafir? Padahal Allah berikan nikmat besar kepada mereka. Salah satu nikmat besar yang akan Allah tanyakan apa? Afalam uzawwijka. Bukankah dulu waktu di dunia engkau Allah mudahkan untuk menikah? Akhirnya engkau punya pasangan, akhirnya kamu punya anak, akhirnya kamu punya keluarga. Bukankah itu nikmat? Kenapa nikmat itu engkau ingkari sampai kemudian engkau balas kepada Allah dengan kekufuran? Nah, itu nomor satu. Berarti nikmat yang kita ingkari nomor satu apa? Nikmat keluarga. Maka sekarang mumpung masih ada, habisin waktu bareng mereka, senengin mereka, jalan-jalan bareng mereka, makan bareng sama mereka, sebelum nanti nikmat itu oleh Allah dicabut. Kalau sudah dicabut, bisa begitu lagi? Nomor dua, disebutkan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nikmat yang diingkari itu digabung di dalam hadis dua perkara, sehat dan waktu luang. Saya punya cerita dan ini kisah nyata. Ada orang laki-laki kaya raya, salah satu yang paling kaya di kota tersebut. Istrinya dikasih mobil, kasih supir pribadi, dikasih duit di rekening yang cukup untuk istrinya mau makan kemana, mau jalan sama siapa, cukup. Anaknya dikasih mobil, dikasih rekening, lengkap sudah. Semuanya lengkap, di rumah mewah, ada semua fasilitas di rumahnya ada kolam renangnya, ada tempat untuk olahraganya, ada lengkap, semuanya lengkap, sama suaminya dijamin. Dia kira itulah kenikmatan dunia. Suatu hari ini laki-laki seketika, dan Allah mampu melakukan itu, jatuh bangkrut, tiba-tiba langsung bangkrut. Yang biasanya dia bisa menikmati kemewahan, hari itu kemewahannya tiba-tiba hilang. Dia terpuruk seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, kacau hidupnya, kalut dia. Karena dia masih menganggap bahwa rezeki itu berupa materi. Yang tadi seperti siapa? Korun. Kalau dia sampai menginjak bulan keempat, ada nikmat yang selama ini tidak bisa dia rasakan, dan sekarang dia mulai merasa, oh ternyata ini lebih bagus, lebih nikmat, lebih menyenangkan dibanding ketika aku masih kaya dulu. Apa itu?
Masuk di waktu pagi, dia bisa nganterin anaknya sekolah. Lalu ketika pulang dari nganterin anaknya sekolah, dia di rumah sama istrinya, kerja bareng-bareng. Nanti lagi agak sore, dia jemput anaknya pulang sekolah bersama istrinya, langsung bisa makan malam bersama di rumah bersama dia, istri dan anaknya. Ternyata dia mikir apa? Oh, ternyata ini yang selama ini tidak bisa saya rasakan karena mulai pagi sampai malam hidup saya diatur oleh asisten. Jam 7 Pak ketemu si Fulan teken MOU. Nanti 9:30 kita pindah ke kantor Fulani untuk membicarakan rapat tentang proyek di tempat itu. Nanti lagi makan siang sama orang ini karena kita mau mengajukan proyek yang baru. Baru nanti jam 4 sore kita ada pertemuan Pak di hotel ini dengan ini. Itu setiap hari kehidupan dia. Seakan-akan itu nikmat, bahkan dia tidak merasa bahwa dia punya keluarga. Setelah semuanya hancur, semuanya ludes, dia bisa memiliki waktu luang bersama keluarga, baru dia mikir, oh ternyata ini loh. Satu sama Allah dicabut, diganti nikmat yang jauh lebih besar, bisa merasakan waktu yang luang bersama anak-anak dan keluarga. Nah, maka nikmat waktu luang ini Bu, ini nikmat yang sangat besar dan nikmat sehat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun, yang banyak manusia tertipu, fihima, dengan dua nikmat ini. Yang pertama as-sihhatu, nikmat apa? Sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu luang. Ibu-ibu sekarang sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kenapa mumpung sehat seperti ini Bu, sering-sering datang ke rumah sakit. Nah, maksudnya apa datang ke rumah sakit Bu? Ngelihat ketika Anda sedang sehat, lihat loh di sebelah sana banyak orang yang terpuruk sedang sakit. Tapi saya sarankan Bu, kalau datang ke rumah sakit untuk Anda menyadari nikmat sehat, itu datang ke rumah sakit jangan yang VIP, jangan kelas 1, jangan rumah sakit kelas 2, tapi datang ke rumah sakit bagian bangsal. Yang satu ruangan isinya 18 orang. Yang jaga pakai karpet tipis, tidur di bawah, bawa termos, bawa bantal, bawa nasi dari luar. Itu Bu, baru kerasa betul ternyata sakit itu ndak enak. Nah, datang ke sana Bu, lihat, oh alhamdulillah ya Allah, saya Engkau beri nikmat sehat. Itu disyukuri. Kenapa kita ketika sehat itu ndak terasa? Gara-gara kita tidak pernah mengunjungi orang yang sedang sakit. Termasuk duduk seperti ini. Nyaman kan? Nah, maka ketika sehat Bu, manfaatkan kesehatannya untuk kebaikan. Dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai duduk di majelis taklim, digunakan untuk silaturahim, gunakan untuk menolong orang lain, gunakan sehatnya untuk membahagiakan orang lain, supaya nanti ketika Anda sakit Anda tidak menyesali kesehatan yang sudah terlewat. Kenapa kok dulu waktu sehat tidak saya gunakan untuk ibadah? Sehat. Yang nomor 2, waktu luang. Ini kan waktunya luang semua kan? Bagus, pinter, meluangkan waktu. Karena kalau ngomong sibuk, siapa di antara kita yang tidak sibuk? Semuanya kan punya kesibukan, tapi kita meluangkan waktu. Dan ada orang-orang Bu yang tidak punya waktu. Saya pernah ceritakan, Syekh Ali At-Tantawi itu datengin seorang laki-laki masih muda, cerita, Syekh tolong saya dikasih amalan Syekh. Kenapa? Saya ini jangankan jalan-jalan, makan bareng anak dan istri itu loh tidak punya waktu. Kenapa? Dia kerja di 2 tempat karena dia menghidupi anak dan istrinya plus menghidupi orang tuanya. Maka kalau kerja di 1 tempat tidak cukup uangnya, maka dia harus kerja di 2 tempat. Sampai dia tidak bisa makan bareng istrinya. Anda biasa makan bareng keluarga?
Maka waktu luang ini ibu-ibu sekalian, ini sesuatu yang paling mahal. Sampai Allah mengingatkan wal asr, demi masa. Kenapa? Karena banyak orang yang terlena ketika waktunya luang, ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Sampai dia mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku mau jadi orang soleh, aku mau sedekah, aku mau tobat, aku mau sholat, tapi waktunya sudah habis. Nah maka ingat, rezeki yang ku ingkari nomor 2 dan nomor 3 apa? Sehat dan waktu luang. Hati-hati loh ya. Maka nasihat saya Bu, ayo mumpung masih sehat sering-sering kunjung ke rumah sakit. Yang biasa ngasih Jumat berkah itu coba sekali-sekali Jumat berkahnya dibagikan ke rumah sakit di bagian bangsal. Sudah, nikmat sehat dan waktu luang. Yang keempat, apa nikmat yang ku ingkari? Ingat, yang keempat Bu, nikmat punya teman yang baik. Nomor 1 tadi apa? Keluarga yang bahagia. Hati-hati loh ya, keluarga itu nikmat yang luar biasa. Nomor 2, nikmat sehat. Kadang-kadang kita lupa bahwa sehat itu mahal. Sekarang saya punya kenalan di Kasembon, itu suntik insulin per 4 jam. Tiap berapa? 4 jam. Tidur malam, kalau jadwalnya suntik harus bangun, makso melek untuk apa? Suntik insulin. Saya kenal lagi seorang penceramah, setiap mau makan nyuntik sendiri. Dia sendiri yang nyuntik. Setiap mau makan. Panjenengan begitu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Yang ketiga apa? Waktu luang. Banyak orang di luaran sana Bu, tidak pernah ketemu bapaknya, tidak pernah ketemu anaknya, tidak pernah ketemu ibunya, tidak pernah ketemu suaminya. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu. Kita alhamdulillah bisa ngaji, bisa istirahat, bisa ngopi sama teman, bisa jalan-jalan sama teman, bisa duduk bersama keluarga. Itu nikmat yang terkadang masih diingkari. Nomor 4, nikmat apa? Nikmat memiliki teman yang baik. Gini Bu, kalau kita punya teman yang baik, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi terkadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Punya teman yang baik itu Bu, tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Ada orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang jahat. Temannya semuanya orang-orang yang jahat. Ketika temannya mabuk dibiarin, ketika temannya zina dibiarin, ketika temannya korupsi dibiarin, ketika temannya tidak pernah pulang dibiarin, ketika temannya sukanya main ke klub malam dibiarin, tidak pernah diingetin. Maka Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, ketika kamu punya teman yang temanmu itu senantiasa mengingatkanmu akhirat, mengingatkanmu kepada Allah, mengingatkanmu untuk ibadah, mengingatkanmu untuk tobat, apa kata Sayyiduna Umar? Pegang tangannya dan jangan dilepas. Karena itulah hakikatnya teman yang mendatangkan kebaikan. Silakan dibuka surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara silakan dibuka pada ayat yang ke-100 sampai 102. Dikatakan bahwa kalau Anda di dunia punya teman yang baik Bu, itu adalah nikmat yang akan disesali ketika nikmat itu tidak disyukuri. Maka nanti di hari kiamat, setelah semua syafaat selesai. Syafaat itu apa sih? Pertolongan untuk seorang manusia dikeluarkan dari api neraka. Syafaatnya para nabi dan rasul selesai, habis. Syafaatnya orang-orang yang mati syahid selesai dan sudah habis. Syafaatnya para malaikat selesai dan sudah habis. Syafaatnya anak-anak yang soleh selesai dan sudah habis. Pokok semua syafaat sudah habis. Ternyata ada orang yang dikeluarkan dari api neraka tuh. Lalu penghuni-penghuni neraka yang lain tanya, asyafa'ahun nabiyun, apakah dia dapat syafaat dari para nabi? Dibilang sama malaikat penjaga neraka, enggak. Syafaatnya para nabi sudah
habis. Ditanya, apakah dia mendapatkan syafaat dari para malaikat? Malaikat jawab enggak. Malaikat syafaatnya sudah habis. Ditanya lagi, apakah dia mendapatkan syafaat dari anaknya yang soleh? Dibilang dia enggak punya anak yang soleh. Habis. Ditanya lagi, apakah dia mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mati syahid? Dibilang enggak, dia enggak punya teman-teman yang mati syahid. Terus ditanya, terus dia dapat syafaat dari siapa? Dijawab oleh malaikat, dia mendapatkan syafaat dari temannya yang soleh. Maka ibu-ibu sekalian, ingat, kenapa sih kita ingatkan tentang nikmat yang kita ingkari? Supaya kita mensyukuri dan jangan sampai kufur. Karena kalau nikmat itu tidak disyukuri, maka nikmat akan menjadi azab. Hati-hati bu ya. Sementara kalau disyukuri oleh Allah, nikmatnya akan ditambah. Berarti rumah tangga yang baik, punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak, nikmat bukan? Maka jangan diingkari, jangan dikufuri, tapi apa? Disyukuri. Sehat, nikmat bukan? Nikmat. Maka gunakan sehatnya untuk taat, supaya dengan taat itu bentuk syukurnya kita kepada Allah. Jangan dilupakan. Waktu luang, nikmat atau bukan? Maka isi waktu luangnya untuk kebaikan, supaya waktu luang itu kita syukuri, bukan malah dikufuri. Nomor 4, teman yang baik. Maka kalau punya teman yang baik bu, wes dieman-eman, jangan disakiti, jangan dirasani. Kalau dia butuh bantuan cepet-cepet dibantu, kalau dia sakit cepet-cepet dikunjungi. Karena teman yang baik itu nikmat yang mungkin sementara ini masih kita ingkari. Yang terakhir apa? Kemampuan ibadah. Kenapa? Karena tidak semua orang oleh Allah diberikan kemampuan untuk ibadah. Maka kemampuan ibadah itu adalah nikmat yang mungkin selama ini masih kita ingkari. Tanpa terasa kita sudah mendekati kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh para sahabat Nabi adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu diibaratkan seperti angin yang bertiup yang tidak ada perhitungannya sama sekali. Nah, maka kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan yang kita akan berikan kepada orang-orang yang nampaknya kurang beruntung, mereka tersenyum gembira, Anda yang insya Allah akan memanen pahala dari kegembiraan mereka. Maka dari setiap 10.000 yang Anda sedekahkan kepada kami melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ada 10.000 porsi buka puasa yang kita bagikan, 1.000 paket untuk yatim, du'afa dan mu'alaf yang akan kita berikan, dan pengadaan 1.000 kitab untuk kajian, dan 100 titik kajian Ramadan, penyelenggaraan i'tikaf, operasional dakwah, dan kegiatan sosial yang lainnya. Maka insya Allah apabila umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, maka harapan kita, harta kita yang akan sampai di bulan Ramadan. Maka kami mengajak, jangan lupa sisihkan sebagian dari harta kita melalui rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.